Pembiayaan bebas riba oleh Devi Ayu Indrianti. Selamat datang di dunia pembiayaan yang penuh harapan. Di sini kami percaya bahwa setiap impian layak untuk diwujudkan tanpa beban riba yang memberatkan. Halo guys, sesuai judul, kali ini kita akan membahas mengenai pembiayaan bebas riba. Jadi tahu pengertian pembiayaan bebas riba. Pembiayaan bebas riba merujuk pada sistem pembiayaan yang tidak melibatkan bunga atau riba yang bertentangan dengan prinsip syariah Islam. Riba dianggap merugikan dan tidak adil, sehingga sistem ini dirancang untuk memberikan alternatif yang sesuai dengan nilai-nilai etika dan moral dalam Islam. Selanjutnya yaitu konsep pembiayaan bebas riba. Yang pertama yaitu akad murabahah, merupakan akad jual beli di mana bank membeli barang dan menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambah keuntungannya yang disepakati. Yang kedua yaitu akad musyarakah, suatu perjanjian kemitraan di mana dua atau lebih pihak memberikan modal untuk usaha bersama dengan pembagian keuntungan dan kerugian yang sepakat. Selanjutnya yaitu ada akad ijarah, merupakan akad sewa yang melibatkan pemindahan manfaat barang atau jasa dengan imbalan tertentu. Kemudian ada akad mudharabah, merupakan pengaturan pembagian margin antara pemodal dan pengelola usaha. Dan yang terakhir adalah qardul hasan, merupakan pinjaman tanpa bunga yang diberikan kepada orang yang membutuhkan, di mana hanya jumlah pinjaman yang harus dikembalikan. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis pembiayaan bebas riba. Terdapat beberapa jenis antara lain Jenis pembiayaan bebas riba yang pertama yaitu bank umum syariah dan unit usaha syariah yang menyediakan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah termasuk modal kerja dan keperluan konsumtif. Yang kedua yaitu bank pembiayaan rakyat syariah atau BPRS, mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan tanpa bunga. Yang ketiga yaitu pegadaian syariah atau arahan, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas pinjaman tanpa imbalan jasa. Jenis yang keempat yaitu Baitul Mal wa Tabligh atau BMT, lembaga keuangan yang beroperasi sesuai syariah, fokus pada usaha kecil menengah. Yang terakhir yaitu Ventura Capital Syariah atau pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam perusahaan berdasarkan prinsip syariah. Nah, itu tadi merupakan penjelasan tentang pengertian, konsep, dan jenis pembiayaan bebas riba. Selanjutnya, teman-teman tahu nggak sih kalau ternyata pembiayaan bebas riba itu punya keuntungan dan kekurangan loh? Yuk cari tahu. Terdapat 4 keuntungan pembiayaan syariah. Yang pertama yaitu prinsip keadilan dan kebersamaan, di mana keuntungan dan risiko dibagi antara pihak-pihak yang terlibat. Yang kedua, yaitu transparansi dalam transaksi, mengurangi risiko kebingungan dan penipuan. Yang ketiga, yaitu meningkatkan stabilitas ekonomi dengan mengurangi risiko gagal bayar. Dan yang terakhir, mendorong kesejahteraan masyarakat dengan fokus pada kebermanfaatan sosial. Selanjutnya, yaitu kekurangan dari pembiayaan bebas riba. Itu ada 3. Yang pertama, tantangan dalam penerapan dan pengawasan yang memerlukan mekanisme yang lebih kompleks. Yang kedua, resiko moral hazard di mana meminjam dapat melaporkan keuntungan yang lebih rendah untuk mengurangi pembagian hasil. Dan yang terakhir, keterbatasan jenis akad yang dapat digunakan untuk kebutuhan finansial yang kompleks. Selanjutnya adalah sistem pembiayaan syariah. Yang akan kita bahas ada 3 sistem pembiayaan syariah antara lain. Yang pertama yaitu pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil atau mudharabah yaitu akad di mana pemilik modal atau sahibul mal menyediakan 100% modal kepada pengelola atau mudharib dengan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Terdapat 2 tipe yaitu mudharabah mutlaqah, yaitu pengelola bebas menggunakan modal, dan mudharabah muqayyadah, pengelola terikat pada syarat tertentu. Selanjutnya yaitu prinsip jual beli atau mudharabah adalah akad jual beli antar bank dan nasabah. Bank membeli barang yang diperlukan dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.
property. Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda transfer of property. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian atas barang yang dijual. Dan yang terakhir, sistem pembiayaan dengan prinsip sewa. Transaksi ijaro atau sewa itu dilandasi dengan adanya pemindahan manfaat. Jadi pada dasarnya ijaro itu sama dengan prinsip jual beli. Tetapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, sedangkan pada ijaro objek transaksinya adalah jasa. Halo guys, jadi itu adalah materi terakhir yang bisa aku sampaikan di pematerian kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak dan menonton. Aku Devia Indarianti pamit undur diri ya. Bye-bye.